Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Tanwirul Qulub yang pakai PDF nomornya 449. Yang pakai kitab berapa itu? Mas Arif berapa? Hah? 420. Benar itu? Kiai udah ketemu Kiai? Bang Ipul udah ketemu? Kong Haji udah ketemu Kong Haji? Bang Gis udah ketemu? Kong udah ketemu Kong? Saya Nasir udah? Kong Haji Udin? Mana ketemu Kong Haji? Ada? Kong Arif udah ketemu? Ibu belakang udah ketemu? Pada loyo amat tuh. Sampai kayak kerupuk kena air ya, pada kimpes. Enam baris dari bawah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbish rohli sodri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa rawash syaikhani marfu'an. Inna abdan asaba dzamban faqala rabbi adnabtu faghfirhu faqala rabbuhu alima abdi annalahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi ghafartu li abdi. Warwa syaikhoni marfu'an, dan meriwayatkan oleh dua imam, dua syekh, Imam Bukhari dan Imam Muslim, marfu'an, hadisnya marfu'. Inna abdan, sesungguhnya seseorang, asoba dzamban, melakukan perbuatan dosa. Faqala, maka dia berkata, Rabbi alnabtu, ya Tuhanku, alnabtu, aku telah berdosa. Faghfirhu, maka ampunilah dosaku. Faqala rabbuhu, maka berfirman oleh Tuhannya, alima abdi, hambaku tahu, annalahu robban, bahwa dia punya Tuhan, yaghfirudz dzamba, yang mengampuni dosa-dosa, wa ya'khudhu bihi, dan menyiksa dengan dosa, menyiksa dengan sebab dosa. Ghafartu li abdi, maka aku ampuni untuk hambaku itu. Udah tuh. Humma makata masya Allahu. Kemudian berlalulah beberapa waktu, masya Allah. Humma asoba dzamban. Kemudian dia mengerjakan dosa lagi. Faqala Rabbi adnabtu akhoro. Ya Tuhanku, aku berdosa lagi. Faghfirhu li, maka ampunilah dosa itu untukku. Qala rabbuhu, maka berfirman oleh Tuhannya, alima abdi annalahu rabban yaghfirudz dzamba
hambaku tahu bahwasanya dia punya Tuhan yang firul dzamba, yang mengampuni dosa, wa ya'khudhu bihi, dan menyiksa dengan sebab dosa. Qad ghafartu li 'abdi, maka sungguh aku ampuni hambaku itu. Fal ya'mal ma syaa, maka kerjakanlah apa yang dia mau. Udah tuh jelas. Kiai, nambahin Kiai. Ustaz Satiri? Belum. Jelas itu. Bang Kis? Paham? Udah. Bang Ipul udah. Bang Ipul. Ya pokoknya kemarin selama belum terbit matahari dari barat, maka kapanpun seseorang itu bertaubat, kapanpun seseorang itu memohon ampun kepada Allah, pasti diterima taubatnya. Pasti diampuni dosanya. Kapan aja. Selama matahari belum terbit dari barat. Selama belum terjadi kiamat. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar fil Fathi, berkata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, ini maksudnya Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Karena ada dua tuh yang namanya Ibnu Hajar. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar As-Suyuti. Kalau ini Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berkata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitab Al-Fatah, wa makna qaulihi falya'mal ma syaa annahu madama yadnubu wa yastaghfiru wa yatubu fa ana aghfiru lahu wa takunu taubatuhu wa istighfaruhu kaffaratan lidzambihi. Dan makna firman Allah, falya'mal ma syaa, maka silahkan kerjakanlah apa yang dia mau. Annahu madama yadnubu, bahwasanya seseorang setiap kali dia berdosa, wa yastaghfiru, dan memohon ampun kepada Allah, wa yatubu, dan dia bertaubat, fa ana aghfiru lahu, maka aku akan mengampuninya. Pokoknya setiap kali orang itu berbuat dosa, kemudian dia mohon ampun dan bertobat, pasti Allah akan mengampuninya. Wa takunu taubatuhu wa istighfaruhu kaffaratan lidzambihi. Dan jadinya taubat dan istighfarnya sebagai penghapus bagi dosanya. Udah tuh. Udah. Abang Ibu. Tapi kuncinya tadi ya, thumma makatha, itu kuncinya Ustaz. Dia berbuat dosa, dia taubat, terus udah lama baru dosa lagi. Thumma makatha, masya Allah. Kemudian berlalulah beberapa waktu, baru dah dia ngerjain dosa lagi. Kalau kayak Bangkis, itu mah bukan taubat namanya. Sekarang dosa, besok dosa. Itu bukan makata, itu mah. Emang rutin namanya. Itu kunci di situ. Tumma makata, masya Allah. Udah berlalu lama, tumma asoba dzamban, baru udah dia ngerjain dosa lagi. Itu pun nggak sengaja ngerjainnya. Itu kuncinya usah di situ.
Bukan berarti tiap hari pagi dia ngerjain dosa istighfar, ntar siang dia dosa lagi istighfar lagi. Ini mah dia ngerjain dosa, kemudian dia berhenti, dia taubat, udah lama ternyata bikin dosa lagi. Itu maksudnya begitu. La annahu yadnubul dzamba fayastaghfiru minhu bilisanihi min ghairi iqla'in. La annahu yadnubul dzamba, bukan bahwasanya orang itu mengerjakan dosa kemudian dia mengucap istighfar dengan lidahnya min ghairi iqla'in, tanpa menghentikan perbuatannya. Kalau itu nggak dihitung tobat itu. Istighfarnya di mulut doang. Kayak Oman abis nyium cewek istighfar, ntar nyium lagi. Itu bukan tobat, man. Apa? Itu malah main-main istighfarnya. Min ghairi iqla'in, tanpa menghentikan perbuatan dosanya. Apa? Ya muasab lagi ngumpul. Tahu-tahu ngomongin orang pakai istighfar, astagfirullah, jadi ngomongin orang nih kita. Tapi nerusin lagi, sama aja itu mah. Bukannya tobat, bukan. Lanjut. Apalagi kalau kayak Mang Waruf mah kagak sadar. Ini bukan ngomongin orang ya, ini mah ya begitu. Terus yang diomongin siapa? Bagong begitu. Apaan? Jadi yang dimaksud taubat itu memang dia betul-betul menghentikan perbuatannya. Kalau istighfar tapi perbuatan dosanya masih terus dirutinin, itu mah bukan taubat namanya. Fayastaghfiru minhu bilisanihi, istighfarnya cuma di lidahnya doang. Min ghairi iqla'in, tanpa menghentikan perbuatannya. Itu bukan taubat. Karena yang dimaksud taubat, dia menyesal, dia mohon ampun, kemudian dia hentikan perbuatan dosanya. Itu baru taubat namanya. Kayak misalkan malam-malam pas zikir sampai nangis-nangis, gerung-gerung, subuhnya kelewat, itu bukan tobat, itu namanya bukan. Apa Ustaz? Ya subuhnya kelewat. Namanya air mata buaya itu. Tsumma ya'udu ila mitlihi. Dia istighfar dengan lidahnya tanpa menghentikan perbuatan dosanya. Tsumma ya'udu ila mitlihi, kemudian dia mengulangi perbuatan yang sama. Fa inna hadhihi taubatul kadzibina. Maka yang seperti ini merupakan taubat para pendusta. Istighfarnya tiap hari, tapi tidak menghentikan perbuatan dosanya. Bahkan terus dia ulangin. Itu taubatul kadzibina. Taubatnya para pendusta. Ya kayak kita dah rata-rata begitu. Istighfar. Dosa mah tetap aja dikerjain. Apa itu? Wa qala innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Dan Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat seseorang selama napasnya belum sampai tenggorokan. Malam yugorgir, selama belum sekarat. Ada orang kalau sekarat kayak orang ngorok kayak gitu ya. Gitu. Itu yugorgir, itu bahasa katanya krok-krok begitu tuh yugorgir. Apa itu? Rawahu Ahmad wa Turmudi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Turmudi. Yakni anna taubatahu makbulatun malam yablugir ruhu al-hulquma.
Yang dimaksud yaitu bahwasanya taubat seseorang diterima oleh Allah selama ruhnya belum sampai tenggorokan. Hulkum tenggorokan. Selama masih hidup, belum sakaratul maut, tobat kita masih diterima. Yang penting tobatnya benar-benar. Bukannya taubat tadi, taubatul kadzibin. Asalkan taubatnya benar-benar pasti diterima. Kiai, nambahin Kiai, cukup. Id inda dzalika yu'ayanu ma yasiru ilaihi min rahmatin au haulin wa syiddatin. Karena pada saat itu, pada saat ruh mencapai tenggorokan, diperlihatkan ma yasiru ilaihi, tempat kembalinya orang itu. Min rahmatin au haulin wa syiddatin. Dari rahmat dan kasih sayang Allah atau huru hara dan kesengsaraan. Kalau udah sampai tenggorokan ruhnya, pasti itu diperlihatkan tempatnya nanti. Dan kalau udah diperlihatkan itu, tobatnya udah nggak diterima lagi. Fala tanfa'uhu hina idzin taubatuhu wala imanul kafiri. Maka tidak ada gunanya lagi taubat seseorang pada saat itu, dan tidak ada manfaatnya lagi imannya orang-orang yang kafir pada saat itu. Kalau udah sampai tenggorokan ruhnya, orang baru mulai tobat atau orang kafir baru mau ngucapin syahadat, udah nggak kacik lagi. Udah tuh. Kalau jawaban nambahin. Terus. Li'anna min syartiha al-azmu ala tarkidz dzambi wa adamil audi ilaihi. Li'anna min syartiha, karena di antara syaratnya taubat, ini biar tahu nih. Biar kita tahu taubat yang benar-benar seperti apa, karena ada syaratnya. Karena di antara syaratnya taubat yaitu al-azmu ala tarkidz dzambi, memasang niat untuk meninggalkan perbuatan dosa, wa adamil audi ilaihi, dan tidak mengulanginya. Itu syaratnya taubat. Agar taubat kita dianggap taubat yang benar-benar, kita harus niat untuk meninggalkan perbuatan dosa yang kita kerjakan dan niat untuk tidak mengulanginya. Kalau masih diulangin lagi, itu belum dianggap taubat namanya. Masih tobat sambel. Sekarang kepedesan, besok makan nyariin lagi. Sambel mana sambel. Udah tuh. Itu syaratnya taubat. Niat meninggalkan dosa dan niat tidak mengulanginya. Wa innama yutahaqqaqu dzalika idza amkanat taibu. Wa hadza la yumkinuhu. Dan sesungguhnya itu dapat dilakukan apabila masih memungkinkan bagi orang yang bertaubat. Wa hadza la yumkinu, sedangkan orang yang ruhnya udah sampai tenggorokan tidak memungkinkan lagi. Yang namanya meninggalkan perbuatan dosa dan niat tidak mengulanginya itu kalau masih seger buger. Kalau ruh udah sampai tenggorokan, emang kagak bakal ngulangin lagi, kagak. Udah tidak memungkinkan lagi masang niat seperti itu. Waktunya udah habis. Apa Ibu? Sama kayak orang yang zina misalkan. Orang yang zina tahu-tahu anunya udah nggak bisa bangun lagi.
baru udah dia pengen tobat, itu udah nggak bisa tobatnya. Karena dia berhentinya bukan karena menyesali perbuatannya, emang anunya udah nggak bisa dipakai lagi. Meskipun masih hidup. Apaan kayak? Anu. Ya anu udah pokoknya anu gitu. Pistol gitu, senjatanya. udah gak usah manggut. Kalau bagaimana begeleng dia bukan manggut. Atau orang yang tadinya suka jalan gitu kemana-mana, tahu-tahu kakinya gempor, baru dia pengen tobat, itu udah nggak bisa, karena emang udah nggak mungkin lagi buat dia jalan kemana-mana. Tahu ibu? Abang guys. Jadi yang namanya tobat itu kalau misalkan masih memungkinkan, baru itu dianggap tobat. Kayak sekarang emang masih pada seger buger, kan masih memungkinkan berbuat dosa, itu baru bisa tobat, karena dia bisa masang niat untuk meninggalkan dosa dan tidak mengulanginya. Kalau yang udah sampai tenggorokan, ruhnya udah nggak bisa lagi. Apa Ustaz? Yang mana? Haulin wasyiddatin. Kenapa? Iya kan ketika orang lagi sakaratul maut kan saat itu diperlihatkan tempat dia nantinya di surga yang penuh kasih sayang Allah atau di neraka gitu, yang penuh dengan huru hara dan kesengsaraan gitu. Nah saat itu baru mulai tobat, begitu ketahuan dengan tempat gue di neraka ya, baru udah gue tobat, kagak bisa begitu. Apa itu? Atau baru kasih lihat surga, enak amat tuh surga ya, gue tobat gitu, biar masuk sono, nggak bisa karena saat itu udah habis waktunya, nggak bisa saat itu baru mulai tobat, nggak bisa. Apaan kok? Udah tenggorokan ruhnya, gitu. Begitu Ustaz maksudnya. Karena saat itu sudah diperlihatkan tempat kembalinya. Kecuali kalau ruhnya belum sampai tenggorokan. Kayak kisah Fir'aun kan yang terkenal begitu. Fir'aun itu begitu ngejar Nabi Musa sampai tengah laut kemudian tenggelam, itu masih ada kemungkinan buat selamat, masih hidup. Begitu tenggelam mulai dah pengen beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Cuma Jibril gemes, enak amat udah begitu baru pengen beriman. Begitu mau ngucap ikrar tentang imannya, disumpulin lumpur mulutnya sama Jibril, sehingga nggak sempat ngucap itu. Sampai malaikat Jibril ditegur sama Allah, kalau seandainya saat itu dia beriman, pasti akan aku terima imannya. Jibril udah gemes banget, enak amat lu udah begitu baru mau beriman gitu. Karena belum sampai tenggorokan ruhnya. Itu kan terkenal kisahnya, sering kita dengar. Waqala lau amiltum al khotoya, itu mim duluan ya baru lam, dan apa ketuker. Lau amiltum al khotoya hatta tablugos samaa thumma nadimtum lataba alaikum. Dan Rasulullah bersabda, lau amiltum al khotoya, kalau seandainya kamu mengerjakan perbuatan salah, hatta tablugos samaa, sampai dosanya setinggi langit, thumma nadimtum, kemudian kamu menyesali semua itu, lataba alaikum, pasti taubat kamu diterima. Yang penting nyesal dan masang niat untuk tidak mengulanginya lagi.
meskipun dosanya udah setinggi langit, pasti diterima. Makanya jangan pesimis Bangkis. Meskipun rasanya kita dulu lagi mudanya bader banget, yang penting sekarang nyesel dan nggak ngulangin lagi. Pasti diterima oleh Allah. Emang Sarip, ya emang dulunya bader. Jangan pesimis. Yang penting tadi kita janji kepada Allah untuk tidak mengulanginya lagi. Bang Jamal punya banget Bang Jamal. Sampai miring-miring pakai peci itu. Rawahu Ibnu Majah wa isnaduhu hasanun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan sanadnya hasan. Wa qala at-taibu habibullahi wa taibu minal dzambi kaman la dzambalahu. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bertaubat itu kekasih Allah. Dan orang yang bertaubat dari dosa-dosanya seperti orang yang tidak memiliki dosa. Rawahu Tabrani fil Kabir wal Baihaqi fi Syu'bi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir dan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Asy-Syu'bi. Udah. Wa qala innal hasanati yudhibnas sayyiati kama yudhibul ma'u al-wasakh. Rawahu Abu Nuaim fil Hilyah. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan keburukan sebagaimana air menghilangkan kekotoran. Diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah. Udah tuh. Artinya kebaikan dalam bentuk taubat. Pokoknya setiap kali kita bertaubat itu akan menghilangkan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Makanya kan kemarin langkahnya begitu. Langkah-langkah bertobat, yang pertama kita menyesal. Yang kedua kita hentikan perbuatan dosa kita. Setelah itu kita ganti perbuatan buruk yang biasanya kita kerjakan dengan perbuatan baik. Kan begitu caranya kemarin. Apa Bang Gis? Yang biasanya mata dipakai buat ngeliatin hal-hal yang memunculkan dosa, kita ganti jadi pakai buat ngiatin Quran, ngiatin kitab yang ada nilai pahalanya. Mulut yang biasanya kita pakai buat ngomongin orang, kita ganti, kita pakai buat zikir. Kuping yang biasanya kita pakai buat dengerin omongan orang, kita tobat, kita berhenti, kita ganti. Jadi buat dengerin ceramah agama, nasihat-nasihat. Itu caranya tobat ya begitu. Kaki biasanya kita pakai buat ke tempat-tempat maksiat, kita pakai buat melangkah ke majlis-majlis gitu. Itu namanya innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan akan menghilangkan keburukan. Begitu Bang Ipul. Itu cara taubat. Awar. Oke, namain Kiai. Lah, belum juga. Susah diri kali. Belum. Wa fi ba'dil atari, dan dalam sebagian atar, ma min sautin ahabbu ilallahi min sauti abdin mudnibin taibin.
Suara yang paling disukai oleh Allah adalah suara seorang hamba yang berdosa, yang bertaubat. Yaqulu ya Rabbi. Dia berkata, ya Allah, ya Tuhanku. Fayaqulur Rabbu labbaika ya abdi sal ma turidu. Anta indi kaba'di malaikati. Wa ana an yaminika wa an shimalika wa fauqika wa qaribin min domiri kolbika. Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahu. Maka berkata oleh Tuhannya, labbaika abdi. Aku jawab panggilanmu wahai hambaku. Sal ma turidu. Silahkan minta apa yang kamu inginkan. Anta indi kaba'di malaikati. Kamu di sisiku seperti para malaikatku. Wa ana an yaminika wa an shimalika. Aku selalu berada di kananmu dan di kirimu. Wa fauqika dan di atasmu. Wa qaribin min domiri kolbika dan amat dekat dari dalam hatimu. Ishhadu ya malaikati, saksikanlah wahai para malaikatku, anni qad ghafartu lahu. Sesungguhnya aku mengampuni dosa-dosanya. Dah. Itu suara yang paling disukai oleh Allah, suara orang yang taubat. Tapi yang benar-benar, Bang Gis. Apa Haji? Ya, ntar kita bahas ya. Ada tuh di bawah, ada di bawah, ada di bawah. Waruya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan dari sahabat Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabal abdu taballahu alaihi. Apabila seseorang bertaubat, taballahu alaihi, pasti Allah akan menerima taubatnya. Wa ansal hafazota makanu katabu min masawi'i amalihi. Dan Allah akan membuat lupa malaikat hafazoh tentang apa yang dulu pernah dia catat dari keburukan amalnya. Malaikat hafazoh lupa kalau dia pernah nyatat dosanya. Abang Gis. Hah? Lupa. Hah? Lewat. Pokoknya lupa aja. Nanti pas hari kiamat kan ditanya, apakah benar kamu dulu ngerjain dosa? Coba malaikat hafazoh lihat catatannya. Lupa. Pasal saya nggak pernah ya Allah nyatat dosa dia begitu. Lupa dia. Wa ansa jawarihahuma amilat minal khotoya. Dan Allah membuat lupa anggota badannya yang mengerjakan perbuatan dosa itu. Dulu pernah ngambil barang orang. Ditanya tangannya, tangan. Benar kamu dulu pernah ngambil barang orang? Tahu ya Allah saya lupa. Enggak pernah kayaknya. Dibikin lupa. Tangannya. Apa bagaimana? Hah? Roja. Gitu. Malaikat hafazoh yang nyatet lupa. Anggota badannya yang ngerjain lupa. Wa ansa makanahu minal ardi. Dan Allah bikin lupa tempatnya
yang ada di bumi, yang dulu dia pakai buat ngerjain maksiat. Tempat yang dulu dia pakai buat maksiat dibikin lupa oleh Allah. Wa maqamahu minas sama'i, dan tempatnya yang ada di langit. Oh, dari bumi sampai langit yang nyaksiin dia dibikin lupa. Liyaji'a yaumal qiyamati wa laysa syai'un minal khalqi yashhadu alaihi. Agar nanti dia datang pada hari kiamat dan tidak ada satupun makhluk yang menjadi saksi atas perbuatan dosanya. Kan di surah Yasin yang sering kita baca begitu. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Mulut kita dikunci, tangan dan saksi yang jadi tangan dan kaki yang jadi saksinya kalau kita pernah maksiat. Tapi kalau yang udah taubat dibikin lupa itu. Tempatnya lupa, anggota badannya lupa, sampai malaikat yang nyatat keburukannya pun lupa. Itu dibikin lupa oleh Allah. Bahkan kita sendiri lupa. Salah satu tanda bahwa taubat kita diterima adalah bahwa kita lupa perbuatan dosa yang pernah kita kerjakan. Kalau Bang Sarip kan masih hafal. Dulu lagi pacaran pergi mana, apa aja yang dikerjain, itu masih ingat sampai sekarang. Lagi nyolong rambutan orang, bagaimana caranya, nyenggetnya dari sebelah mana. Itu masih ingat itu sampai sekarang. Berarti tobatnya belum diterima. Kan masih ingat dia. Hah? Kadang lupa kadang ingat. Rawahul Asbihani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Asbihani. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna nasan min ahli syirki kanu qad qatalu fa'aktaru wa zanau fa'aktaru. Dari sahabat Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya sekelompok orang dari golongan orang-orang musyrikin, orang-orang syirik, mereka sering membunuh, wazanau faktaru, dan sering berzina. Fa'atau an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka mereka berkata, innalladzi tad'u ilaihi lahasanun. Sesungguhnya Islam yang engkau dakwahkan amat bagus. Lau tukhbirna anna lima amilna kafaratun. Kalau seandainya kamu kasih tahu kepada kami bahwasanya bagi semua yang sudah kami kerjakan ada penghapusnya. Islam cakep dah. Kalau kamu bilang semua yang pernah kami kerjakan bisa dihapus. Begitu Bang Ipul. Kayak Bang Sarip ngerayu Bangkis begitu. Bangkis baik dah. Kalau minjemin saya duit begitu. Pakai ada kaloknya. Jadi orang juga begitu lagi. Islam itu bagus. Sesungguhnya yang kau dakwahkan itu Islam kan berarti. Sesungguhnya Islam itu bagus. Kalau seandainya kamu kasih tahu ada penghapus untuk semua yang sudah kami kerjakan. Fanazala walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara ila qaulihi illa man taba al-ayah. Maka turunlah ayat, dan mereka orang-orang yang tidak mengakui Tuhan selain Allah. Sampai firman-Nya kecuali orang-orang yang taubat, al-ayah.
Wa nazala, dan turunlah ayat, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang sudah melampaui batas, yang sudah berbuat zolim kepada diri mereka, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosanya, selama kita masih mau bertobat, insya Allah, Allah masih menerima taubat kita. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kapanpun kita taubat, pasti diterima. Yang penting taubatnya benar-benar. Rawahu Syaikhan wa ghairuhuma. Diriwayatkan oleh Imam Asy-Syaikhan, dua imam hadis dan yang lain keduanya. Nah ini mengaji baru ya caranya nih. Tadi yang mau Judin tanyain. Wa an Makhul anna Ibrahim alaihi salam lamma kushifa lahu an malakutis samawati wal ardi absara abdan yazni fada'a alaihi fa ahlakahu Allah taala. Dari Imam Makhul bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibuka untuknya dari kerajaan langit dan bumi, pokoknya diperlihatkan semua yang terjadi di langit dan di bumi, absara abdan, beliau diperlihatkan seseorang yang berzina, fada'a alaihi, maka dia nyumpahin orang itu, fa'ahlakahullahu ta'ala, maka orang itu dibinasakan oleh Allah. Oh jangan sembarangan Bang Ipul. Ramadan Bang Ipul mau ngikutin. Kalau khutbah Jumat bacanya itu, Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Sama kayak Nabi Ibrahim dulu. Asal ngeliat orang zina disumpahin, besoknya langsung dikasih azab oleh Allah. Tsumma ra'a 'abdan yasruqu. Kemudian dia melihat seseorang yang mencuri. Fada'a alaihi, maka dia disumpahin oleh Nabi Ibrahim. Fa'ahlakahullahu ta'ala, maka Allah membinasakan orang itu. Pokoknya kalau ngeliat orang maksiat udah gemes aja Nabi Ibrahim. Langsung disumpahin aja. Nggak boleh Bang Gis. Ngeliat orang maksiat main sumpahin aja. Doain aja yang baik-baik. Ya Allah kasih dia hidayah biar segera taubat gitu. Jangan disumpahin. Tsumma ra'a 'amdan 'ala ma'siyatin ukhra. Kemudian dia melihat seseorang yang mengerjakan maksiat lainnya. Fa'arada ayyad'u 'alaihi, maka dia ingin nyumpahin orang itu. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Ibrahim da'anka ibadi. Wahai Ibrahim, udah biarin hambaku itu. Jangan disumpahin. Ini mah dikit-dikit disumpahin. Lihat orang zolim dikit disumpahin. Nabi Ibrahim ini ditegur Bang Ipul. Apalagi Bang Ipul. Engkau kagak manjur juga lagi. Kalau itu mah nyumpahin Nabi Ibrahim. Mulai manjur banget. Nama disumpahin Bang Ipul kagak takut pisan. Apaan kong? Kalau Nabi Ibrahim mulai nyumpahin, rada ngeri juga kita. Ya Ibrahim, biarkan hambaku itu. Fa inna abdi baina talati hisolin. Karena hambaku itu posisinya di antara 3 hal.
baina ayatuba fa'atubu alaihi. Bisa jadi dia nanti bertobat, maka aku terima taubatnya. Jangan langsung disumpahin aja, bisa jadi ntar lama-lama dia tobat. Kalau kita sekarang ngelihat orang yang berbuat maksiat juga jangan langsung disumpahin aja. Jangan langsung dimusuhin. Bisa jadi nanti dia bertobat, kan begitu. Wa baina an astakhrijalahu dzurriyyatan ta'buduni. Bisa jadi juga aku akan membuat dia melahirkan keturunan yang beribadah kepadaku. Bisa jadi bapaknya daglog, anaknya mah bener. Beribadah kepada Allah. Jangan langsung disumpahin aja. Bures, mampus. Gitu. Jangan bangkis. Bisa jadi iya dah bapaknya bader. Bisa jadi ntar anaknya yang beribadah kepada Allah. Begitu Bang Ipul. Udah Allahumma ahlikil aja. Makanya Nabi Muhammad nggak pakai cara itu. Ketika beliau disakiti oleh orang-orang Taif, malaikat Jibril udah siap-siap, ayo Muhammad doain, biar ntar saya tibain gunung. Nah, tapi doanya nggak begitu. Allahumma hdi qaumi, ya Allah beri hidayah kepada kaumku agar supaya celaka. Wa baina ayagliba alaihi syaqa'u fami waraihi jahannam. Bisa jadi juga dia akan menjadi orang yang betul-betul sengsara. Itu pun dia hanya masuk ke neraka jahanam. Dan kita tahu neraka jahanam itu tempat orang yang tidak abadi. Karena kisahnya nanti neraka jahanam akan runtuh. Begitu orang terakhir dari neraka jahanam keluar mendapatkan syafaat, maka neraka jahanam akan runtuh, kosong, nggak ada isinya, dan akan hancur. Kalaupun orang itu berbuat maksiat dan dia sengsara, ditetapkan jadi orang sengsara, tetap paling masuknya ke jahanam, yang nantinya ujung-ujungnya bakal keluar juga. Makanya jangan isik-isik disumpahin, isik-isik disumpahin. Ada orang zolim dikit, maksiat dikit disumpahin. Bang Maruf. Nah, kemarin obrolan kita malam Senin, Bang Maruf. Nggak belajar sama Nabi Ibrahim dia. Masih ahli kil aja, ahli kil. Udah, khutbah Jumat mah doanya yang cakep-cakep aja. Sesat diri, jangan pakai ahli kil udah. Hah? Nggak hafal koan. Allahumma ansur man nasaruddin. Kan begitu. Wakhdul man khodalal. Begitu doanya. Terus ujung wa ahli kil kafarota wal musyrikin. Udah. Wa syurutut taubati, dan syarat-syarat taubat an-nadamu 'alal dzunubil madiyati. Yang pertama, menyesali perbuatan dosa yang sudah dikerjakan. Wal azmu ala alla ya'uda, dan masang niat untuk tidak mengulanginya. Yang kedua, masang niat untuk tidak mengulanginya. Ini buat ngecek juga apakah selama ini taubat kita udah bener-bener. Waraddul mazolimi ila arbabiha, dan mengembalikan hal-hal yang kita zolimi kepada pemiliknya. Kalau rasa-rasanya dulu kita pernah ngambil hak milik orang lain, barang milik orang lain, taubatnya ya udah kembalikan barang itu.
Amor. Ya diganti nilainya Bang Haji. Bang Sarip pernah ngunduh rambutan orang. Itu rambutan kalau sepohon berapa kira-kira nilainya. Tapi pakai harga sekarang dan harga pas lagi ngambilnya. Diganti dengan nilainya. Mengembalikan yang kita zolimi kepada pemiliknya. Tumma warotatihim, kemudian ahli warisnya. Kalau orangnya udah meninggal, ya kita kasih ahli warisnya. Tong, ini mohon maaf ya, dulu abang pernah nyolong nangka baba, ini saya pulangin nih. Bang Ipul, kalau kuat ngomongnya Bang Ipul. Gini kan lu malingnya begitu. Sorry. Tummat tasadduqu anhum, kemudian bersedekah untuk mereka. Kalau rasanya kita nggak bisa ngembaliin, tadi tuh kalau misalnya kita bilang malah kita yang celaka, engkau ngambilnya kagak dikit kan, nah, emosi pisan dia. Ya kita banyakin sedekah, kita niatkan buat orang-orang yang dulu pernah kita zolimi. Wastihlalul khusumi, dan minta dihalalkan terhadap orang yang pernah disakiti. Tapi jangan nunggu lebaran doang Mang Haji. Cuma nunggu lebaran, ntar aja minta maafnya asal lebaran. Lah emang kita tahu umur kita sampai lebaran. Buru-buru. Sekiranya kita tahu bahwa kita nyakitin orang, buru-buru minta maaf. Jangan nunggu lebaran doang. Ongkoh lagi lebaran makan cuma basa-basi minta maafnya. Maafin ya. Pelukan apa nangis-nangis, ntar nyangitin lagi aja. Aku Sarip. Mang Haji. Begitu Mang Haji, jangan nunggu lebaran dulu. Ongkoh lagi tadi. Lebaran mah minta maafnya coba basa-basi itu. Subuh-subuh Mang Sarip dirinya sampai sungkem-sungkem. Sama lakinya minta maaf. Maafin saya Bang, saya banyak salah. Sungkem-sungkem. Habis sholat Id marahan lagi aja. Udah manyun lagi. Udah Mang Haji. Apa lagi? Terus. Itu begitu. Jangan nunggu lebaran. Buru-buru minta maaf. Iya makanya kan buru-buru. Kapan aja kita tahu bahwa kita nyakitin orang, buru-buru minta maaf. Jangan nunggu lebaran. Makanya buru-buru. Kagak usah nunggu lebaran dulu. Apa? Tummal ihsanu ilaihim in amkana. Kemudian perbanyak berbuat baik kepada mereka jika memungkinkan. Selain kita minta maaf karena kita pernah nyakitin, kemudian kita sering-sering berbuat baik. Sering-sering bagi duit, sering-sering bawain duren, bawain sayur gabus dipucungin. Pokoknya sering-sering kita berbuat baik sama orang-orang yang pernah kita sakitin. Itu cara taubatnya. Kalau kita pernah ngambil barang milik orang lain, kita kembalikan atau kita sedekahkan nilainya yang kita niatkan buat yang pernah kita rampas hartanya. Kalau kita pernah nyakitin orang, kita minta maaf, kemudian kita berbuat baik kepada orang itu. Sering-sering berbuat baik.
Udah tuh. Udah situ udah. Ustaz Satri nambahin nggak? Cukup. Kiai nambahin nggak? Tapi nggak perlu disebutin Bang Gis. Tadi tuh. Sekiranya kalau kita sebutin bikin kita celaka, nggak usah disebutin. Paling emang orangnya aneh doang. Ini ngau Bang Gis tiba-tiba baik amat sama saya ya. Begitu. Apa Haji? Apa? Heeh. Ya itu beneran nggak minta maafnya. Kan kadang-kadang cuma basa-basi doang. Basa-basi doang. Emang yang paling pas udah sering-sering kita berbuat baik ke orang-orang yang dulunya emang kita tahu dekat sama orang tua kita. Karena biasanya namanya orang bergaul pasti ada aja kesalahannya dan khilafnya. Udah tuh. Wayajibu qadaul fawaiti minal faraidi. Dan dia wajib mengkodok yang dia tinggalkan dari fardu-fardu yang ditinggalkan. Kalau dosanya merampas harta orang lain, tobatnya dengan kita kembalikan. Kalau nyakitin orang lain, tobatnya dengan kita minta maaf dan kita berbuat baik kepada orang itu. Kalau dosanya karena ninggalin kewajiban kita, ya kita kodok yang kita pernah tinggalkan. Itu tobatnya. Udah bagus, makanya mulai besok asal habis johor sholat lagi sekali. Yang tadi sholat wajibnya, yang kedua sholat kodoknya. Habis asar begitu lagi. Hah? Iya buat tutupin yang dulu pernah kita tinggalin. Emang kita tahu lagi muda emang bader sering nggak sholat ya udah. Tinggal hitung aja dulu kita badernya berapa tahun, udah kodonya berapa tahun gitu. Apa gitu? Itu cara taubatnya tuh. Dan syaratnya seperti itu. Yang pertama nyesel, yang kedua masang niat untuk tidak mengulangi, yang ketiga kalau zolimnya lewat harta kita kembaliin, atau kalau barangnya udah nggak ada kita sedekah senilai barang yang pernah kita ambil, kita niatkan buat orang yang pernah kita zolimin. Kalau nyakitin orang dengan minta maaf dan kita berbuat baik kepada orang itu, kalau dosanya ninggalin yang fardu-fardu yang wajib ya kita kodok. Itu cara taubat. Udah tuh. Jam 12 sebelum saya tutup. Kali, Kiai nambahin enggak? Cukup. Mengorup. Bagi bul kali. Bagi Jamal nambahin enggak? Lain fidyah mah. Fidyah mah kewajiban, bukan taubat. Buat orang-orang yang meninggal dan masih punya utang puasa yang belum dibayarkan, dia wajib bayar fidyah, kan gitu. Lain itu mah kewajiban, bukan syarat taubat, bukan. Lain lagi pasalnya. Tapi bukan sholat ya, sholat mah nggak ada fidyahnya. Mau sarif lagi, sholat pakai dipidyahin. Gak masuk fidyah mah, gak masuk bab ini. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.